Oke, baik. Eh, Teman-teman semua, sekarang kita akan membahas nih, apa sih bedanya Canva Premium dan yang freemium, yang gratis ya, yang pro dan yang gratis. Nah, kebetulan di dalam akun ini saya ada Canva Pro ya. Ini hadiah dari teman juga ya. Kemudian ada juga yang personal ya. Nah, untuk bedanya ketika teman-teman nanti membeli yang pro itu nanti akunnya akan terpisah begini ya. Ada dua ya, ada yang personal. Yang personal ini eh, apa? Dipakai satu orang gitu ya. Ini juga bisa buat tim juga sih ya, hanya terbatas ya. Dan apa namanya? Aset-asetnya desain-desainnya juga ada banyak yang free, namun ya tetap aja tidak sebanyak yang premium ya, yang pro ya. Nah, kemudian di sini ada yang pro. Nah, ini kelihatan nih yang pro ini ada dipakai 123. Artinya di dalam satu akun utama itu ternyata ada tim ya, tim yang menggunakan ini juga sama. Nah, ini pakainya akun education ya, edukasi. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar dengan menggunakan kalau misalkan pengajar, akademisi dan lain sebagainya itu diberikan nih ada apa untuk yang edukasi, kemudian yang bisnis ini juga ada gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, apa perbedaannya? Kalau yang pro ini kita lihat di eh, desain ini ya, tidak ada tanda di template ya. Tidak ada tanda mahkota. Artinya semua bisa kita pakai. Oke, kita lagi load ini. Ya. Nah, di sini tidak ada mahkotanya ya. Artinya yang muncul di sini bisa kita pakai. Nah, ini ada edu ya. Jadi tersedia semuanya nih, ada edu ini bisa dipakai gitu ya. Template-templatenya ya. Nah, kemudian kalau yang eh, personal ya, yang personal ya, ini kita lihat yang personal itu ketika kita lihat, nah di sini terbatas ya. Eh, ada mahkotanya artinya kita harus upgrade ke pro gitu ya. Nah, di sini ada penawaran untuk mencoba yang Canva Pro ya. Nah, teman-teman bisa. Kemudian yang kedua, di menu ini kalau yang Canva free itu kita tidak bisa menjadwalkan langsung desain itu nanti terposting di sosmed ya atau di tempat-tempat yang lain ya. Nah, kalau yang pro itu bisa ya. Kemudian dalam hal menyimpan ya, dalam hal menyimpan ini juga ada keterbatasan kalau untuk yang free ya. Jadi yang free ini ketika menyimpan, contohnya kita share, kemudian di sini untuk penjadwalannya nggak bisa, kemudian di apa setting download. Nah, di sini formatnya juga terbatas ya. Kalau ini kebetulan desainnya desain yang free ya. Nanti kalau misalkan menemukan desain yang ada logo mahkotanya kemudian didesain nanti ketika di mau disimpan nanti diminta untuk upgrade ya. Kemudian di share sosial media ini juga terbatas ya, nanti nggak bisa ya nanti. Oke, ini misalnya kita akan share di Facebook ya. Nah, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Kemudian ini kalau untuk print dan banyak lagi ya ini ya. Nah, ini. Intinya kalau yang free masih tetap bisa pakai kalau misalkan untuk kebutuhan kita membuat desain-desain yang
sederhana, yang simpel ya. Namun kalau kebutuhan kita sudah sangat banyak sekali, biasanya memang eh, kita nanti ketika melihat desain-desain yang bagus itu pengen make gitu ya. Nah, makanya biasanya nanti akan upgrade ke yang Pro. Nah, Canva ini memudahkan kita kalau kita sebagai eh, apa ya, konten kreator ya, yang kita sering aktif di sosial media, memudahkan kita untuk membuat konten digital ya. Kenapa? Ya sebagaimana kita ketahui, kalau kita mau bilang konsisten itu, ya maka konten itu kita per hari itu butuh banyak gitu ya. Atau kalau misalkan minimal satu hari satu saja, berarti satu bulan kita butuh 30. Nah, di Canva ini bisa kita menggunakan fiturnya. Oke. Ya, baik, demikian teman-teman, sedikit perbedaan antara yang Pro dan yang free ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman pengen mencoba, di sini ada penawarannya nih ya. Nah, ini yang Pro, yang Teams dan sebagainya itu nanti ada. Oke. Oke, demikian teman-teman semuanya, selamat mencoba dan semoga semakin produktif dengan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.